Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Iqbal Alfar dengan NIM 2019 10/11/03/11/4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-9, yaitu tentang dasar-dasar manajemen law firm dengan mata kuliah manajemen law firm. Di sini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip organisasi dan manajemen, yang kedua tentang manajemen konsep, dan yang ketiga tentang konsep fungsi manajemen law firm, dan yang terakhir tentang company profile law firm. Prinsip-prinsip organisasi dan manajemen yang pertama yaitu prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit, maka organisasi diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Selanjutnya, prinsip rentan manajemen. Dalam suatu organisasi, perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Selanjutnya, yaitu tentang prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Manajemen konsep. Yang pertama, perusahaan atau organisasi memiliki sumber daya atau modal oleh manajemen atau manajer yang dilakukan melalui proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, organisasian, pengarahan, pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang pertama, proses atau fungsi manajemen kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi yang meliputi fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, manajer orang yang melakukan kegiatan atau proses manajemen. Yang ketiga, input atau sumber daya merupakan suatu yang akan dikelola meliputi SDM karyawan, keuangan, modal, fisik tanah atau gedung, dan informasi. Yang keempat, tujuan organisasi hendak atau kan dalam organisasi. Company profile law firm. Kantor Hukum Sandy merupakan sebuah kantor hukum, law firm, advokat, dan konsultan hukum yang menangani berbagai kasus hukum, baik pidana, perdata, keluarga, maupun haki. Dengan menyatukan para profesional dan ahli di bidangnya, kami secara komprehensif selalu berfokus penuh dalam memberikan jasa hukum yang baik. Konsep fungsi manajemen. Manajemen mempunyai banyak fungsi yang berbeda, namun perbedaannya tidaklah terlalu mendasar antara kehidupan bisnis dan yang satu dengan yang lainnya. Bentuk daripada fungsi-fungsi tersebut di atas ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus administrasi tersebut, walaupun tetap mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen. Tiap kantor hukum membutuhkan fungsi-fungsi tersebut di atas sesuai dengan sifat hubungan dengan klien, dengan bidang praktek hukum yang digelutnya, serta daripada personel dari manajemen itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.